Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat ya. Nah, alhamdulillah, tetap bersemangat walaupun kalian belajar masih di rumah. Nah, kalian sekarang buka tema kalian, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu pengalamanku. Nah, kalian dengarkan dulu ya baik-baik. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Nah, tugas Beni membersihkan sangkar burung. Nah, kemudian Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang. Nah, kalian pernah dengar lagu Burung Kutilang? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali. Tentunya sudah pada tahu ya lagu Burung Kutilang ya. Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan membacakan puisi tentang burung kutilang. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu. Mengangguk-angguk sambil berseru. Trilililili-lili-lili-lili. Sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya. Menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru. Trilililili, lili-lili. Nah, itulah puisi tentang burung kutilang ya. Judulnya Burung Kutilang. Nah, kalian tentunya dalam puisi ini tidak semua kamu paham kata-kata dalam puisi. Nah, atau makna kata seperti cemara. Apa itu cemara? Apa itu pucuk? Nah, pucuk tentunya ujung ya, atas. Paling atas, paling ujung. Cemara, contohnya kata cemara, maknanya atau kata cemara itu artinya apa? Pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Nah, itu cemara. Sekarang kamu sudah tahu kan? Kata apa lagi yang mungkin kamu belum paham? Bersiul. Tahu bersiul? Apa itu bersiul? Bersiul itu menirukan bunyi atau suling dengan mulut. Ya, bersiul dengan mulut. Berbunyi ya. Jadi menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, kata berikutnya itu jemu. Kata ketiga jemu. Maknanya apa jemu? Jemu itu kata yang sama dengan bosan. Saya sudah bosan, saya sudah jemu. Nah, itu jadi jemu itu bosan, sama dengan kata bosan. Nah, kata keempat yaitu berseru. Nah, berseru maknanya adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Bersuara ya, berarti suara nyaring. Menarik perhatian dengan suara nyaring. Paru. Paru itu mulut burung atau ayam atau itik ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalian pahami puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Contohnya, ini puisinya berjudul Burung Berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki
sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu. Kicauan di langit biru. Nah, itu karya Erika Hartadini, SD Negeri Kebumen 1. Nah, itu puisi. Kalau membaca puisi, baca judulnya, juga baca karya siapa. Kita harus sebutkan. Nah, tadi dikatakan dalam membaca puisi, bacalah dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Maksudnya lafal itu yaitu pengucapannya jelas. Nah, terus intonasinya, lagu kalimatnya, dalam kalimat itu dilagukan, diiramakan. Nah, ekspresi itu mimik wajah kita, gimana dalam membacakannya dalam puisi itu, diekspresikannya dengan mimik kita, mulut kita, tangan kita, wajah kita. Nah, itu diekspresikannya dengan wajah, mimik kita, ekspresi. Nah, kalian juga perlu tahu puisi itu adalah apa? Puisi itu adalah sebuah karya seni yang tertulis. Nah, yang biasa dibaca dengan menggunakan irama. Bukan irama lagu, dibaca dengan pola irama. Dibaca dengan irama. Saat membaca puisi juga harus memperhatikan tadi lafal dan intonasi. Nah, sekarang kalian harus memberikan tanggapan tampilan. Berikan tanggapan tampilan. Nah, kan harusnya temanmu, karena tadi yang membacakan ibu, maka harus ibu yang kamu nilai. Nah, contohnya nanti kamu dalam job, ibu memberikan tugas untuk kamu, nanti siapa yang berani mau membacakan puisi. Nah, nanti yang lainnya memberikan tanggapan tampilan temanmu. Seperti apa sih kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi? Misalnya contohnya, kelebihannya misalnya suaranya udah bagus atau lafalnya udah bagus. Karena suaranya, pengucapannya bagus, jelas, tegas. Nah, intonasinya, lagu dalam kalimatnya juga bagus. Tapi ekspresinya kurang. Kelemahannya di ekspresi, misalnya kurang. Mimik mukanya atau wajahnya, gerakan anggota tubuhnya kurang. Nah, itu kelemahannya. Kelebihan dan kelemahannya. Kamu harus bisa menilai tampilan temanmu atau tampilan ibu tadi, contohnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, kalian bisa juga mencobanya di rumah. Kalian lakukan seperti Beni lakukan ya. Ini adalah Beni bermain ke taman ya. Nah, mainan di taman itu banyak macamnya. Ada mainan bergelantung, ada mainan perosotan, nah ada mainan ayunan. Beni memilih mainan untuk bergelantung. Kalian perhatikan gambar nomor 1. Nah, gimana posisi tangan Beni? Tangannya bergantung di atas. Gimana posisi kaki Beni? Kaki lurus ke bawah. Nah, itu gerakan pertama. Kamu ingatin, tangan Beni bergelantung, kaki lurus ke bawah. Nah, gerakan kedua. Tangan Beni bergantung. Lihat, perhatikan, masih tangan tetap bergantung ya. Paha diangkat ke depan. Nah, kalau yang pertama kan lurus. Nah, yang kedua pahanya diangkat ke depan. Nah, yang kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sebelahnya ya. Ketiga, berarti ketiga. Nah, tangan Beni bergantung, masih sama. Kakinya ditekuk ke belakang.
Nah, kalau tadi kan ditekuk, pahanya yang ditekuk. Yang nomor 2 paha ditekuk ke depan. Kalau sekarang yang ketiga, tangan bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Nah, ingat ya. Nah, yang keempat masih sama, tangan Beni bergantung, masih bergantung. Kaki memanjang ke depan. Berarti kaki memanjang ke depan. Diluruskan, diangkat dan diluruskan ke depan. Nah, gerakannya tuh lihat, perhatikan. Nah, yang kelima tetap sama, tangan Beni masih bergantung, kaki memanjang ke belakang. Ya, didorong ke belakang, ya, memanjang ke belakang. Kalau tadi kan yang pertama kaki lurus ke bawah. Ya, kalau yang ini yang kelima, kaki memanjang ke belakang, dikebelakangkan. Nah, yang 6, tangan Beni bergelantung, pahanya diangkat ke samping. Kalau tadi diangkat ke depan. Yang nomor 2. Nah, nomor 6, tangan Beni bergelantung, paha diangkat ke samping. Ya. Sudah mengerti? Ibu lanjutkan ya. Nah, Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Kalian masih ingat? Ya, kita sudah mempelajari ya bunyi sila, lambangnya, ya, dan juga contohnya. Nah, contohnya kalau sekarang sila kedua. Nah, sila kedua, kalian masih ingat? Apa bunyi sila kedua? Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus berarti Beni memberi sumbangan korban banjir. Nah, itu Beni masuk ke dalam pengamalan atau contoh sila kedua. Nah, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan oleh rantai. Nah, ini kalian ingat contohnya tadi. Beni memberi sumbangan korban banjir. Nah, ini perhatikan, bisa kalian lihat di sini. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua. Berarti yang menunjukkan sila kedua berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya pada nomor berapa? Ya, nomor 1, betul, memberikan sumbangan atau bantuan ke panitia. Terus apa lagi? Nomor berapa lagi? Ya, betul, bagus. Nomor 3, yaitu menolong ayah atau membantu ayah. Yaitu juga termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Lanjut, nomor 6. Ya, nomor 6 juga termasuk dalam contoh sila kedua. Membantu ibu. Memasang jam dinding atau memasang jam dinding ya, betul ya. Nah, itu ya contoh-contoh dari sila kedua. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Itu masuk dalam contoh pada sila kedua Pancasila, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Udah paham ya? Bu lanjutkan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, Beni bermain di taman.
Nah, Beni bermain gantungan di taman. Nah, tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir terjatuh. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong ayah. Nah, Beni ditolong ayah. Nah, itu masuk dalam sila keberapa? Ya, siapa yang tahu? Ya, betul. Sila kedua. Bukan bersyukurnya ya, Beni bersyukur. Bukan. Kalau Beni bersyukur karena ditolong ayah, itu masuknya bersyukurnya sila ke-1. Tapi ini kita fokusnya ke ayah menolong Beni. Ditolong atau Beni telah ditolong oleh ayah. Itu masuknya ke sila ke berapa? Ya, kedua. Ya. Bunyi silanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu ya. Dilambangkan oleh rantai. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu. Pengalaman yang menunjukkan sila kedua. Adakah yang mempunyai pengalaman seperti Beni? Baik telah ditolong oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak atau adik. Pernahkah seperti itu? Nah, contohnya di sini ya, perhatikan ya. Beni sangat mencintai orang tuanya ya. Kita juga harus mencintai orang tua kita ya. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing ya. Yaitu tadi apa? Mencintai orang tua, terus apa lagi? Menghormati orang tua dan mentaati nasihat orang tua. Patuh terhadap orang tua itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Nah, kamu harus terapkan di rumah masing-masing ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Ya, Ibu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.